Indonesia memiliki begitu banyak situs candi yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagai negara yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat beragam, dengan masuknya berbagai budaya sangat mempengaruhi berbagai peninggalan bukti sejarah di Indonesia itu sendiri. Dengan masuknya budaya asing dan berbagai kepercayaan agama dari berbagai kalangan pendatang yang masuk ke Indonesia tersebut ternyata cukup memiliki dampak besar terhadap perkembangan agama dan budaya yang dianut. Dari berbagai latar belakang sejarah berdasar agama dan budaya yang beragam, menjadikan banyak situs-situs bersejarah di Indonesia juga ikut terpengaruh, salah satunya kebudayaan Hindu-Buddha yang banyak sekali mewarnai perkembangan sejarah di Indonesia dengan hadirnya berbagai macam candi sebagai warisan sejarah dari bekas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di masa lampau. Salah satu dari banyaknya peninggalan bersejarah berupa candi tersebut yang paling umum diketahui masyarakat Indonesia, dan salah satu situs candi dengan kompleks terbesar adalah Candi Prambanan yang terletak di daerah Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan adalah bukti sejarah dari bekas peninggalan kerajaan bercorak Hindu di masa lalu yang masih berdiri kokoh dan dijaga keberadaannya hingga saat ini sebagai salah satu warisan peninggalan dunia dan sebagai bukti sejarah. Candi dalam penggunaan kata pada bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyebut bangunan keagamaan, di mana terdapat situs pemujaan kuno dari peradaban Hindu-Buddha. Karya ini adalah tempat untuk menyelenggarakan upacara pemujaan seperti pemujaan dewa, menghormati leluhur, atau menghormati Sang Buddha. Namun, istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat umum untuk menyebut tempat ibadah saja. Terdapat banyak situs arkeologi non-religius dari periode klasik Hindu-Buddha Indonesia, baik keraton, kamar mandi atau pentirtaan, pintu dan lain-lain disebut candi. Candi-candi tersebut merupakan replika dari bangunan tempat para dewa sebenarnya tinggal, yaitu Gunung Mahameru. Oleh karena itu, seni arsitektur dihiasi dengan berbagai jenis ukiran yang diukir dengan bentuk pola hias sesuai dengan sifat Gunung Mahameru. Candi-candi dan pesan-pesan yang disampaikan melalui arsitektur, relief, arca tidak pernah memisahkan unsur spiritual, kreativitas, dan karya Sang Pencipta. Beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan dibangun dengan sangat indah, detail, berhias mewah, dengan cita rasa estetis yang tinggi. Dengan menggunakan teknologi arsitektur mutakhir pada masanya, bangunan-bangunan tersebut selama ini menjadi bukti tingginya budaya dan peradaban nenek moyang bangsa Indonesia. Istilah candi konon berasal dari kata candika yang berarti nama salah satu manifestasi Dewi Durga sebagai Dewi Kematian. Oleh karena itu, candi selalu dikaitkan dengan peninggalan di mana pendarmaan adalah untuk menghormati raja yang telah meninggal. Misalnya, Candi Kidal untuk menghormati Raja Anusapati. Meningkatnya jumlah juru bahasa di luar negeri, terutama bagi mereka yang berbicara bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, adalah menjadikan istilah candi mengacu pada konstruksi periode Hindu-Buddha di Nusantara, khususnya hanya di Indonesia dan Malaysia, misalnya Candi Lembah Bujang di Kedah. Demikian pula istilah Wat dikaitkan dengan kuil-kuil di Kamboja dan Thailand. Namun, dari sudut pandang Indonesia, istilah candi juga mengacu pada semua struktur sejarah Hindu-Buddha di seluruh dunia, tidak hanya di Nusantara, tetapi juga di Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Sri Lanka,
India dan Nepal, seperti Angkor Wat di Kamboja dan kuil Khajuraho di India. Istilah pagoda mirip dengan istilah Thai Chedi yang berarti stupa. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu Siwa terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti atau 3 dewa utama agama Hindu, yaitu Brahma dewa pencipta, Wisnu dewa pelindung, dan Siwa dewa perusak. Berdasarkan prasasti Siwagraha, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagraha atau dalam bahasa Sanskerta adalah artinya rumah Siwa. Dan memang di Garbariha atau aula utama candi ini terdapat arca Siwa yang tingginya mencapai 3 meter, karena prioritas sekte Siwa untuk menyembah dewa Siwa di candi ini. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diyakini merupakan variasi dari nama dialek Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang berarti Brahman Agung, yaitu Brahman atau Brahmana. Realitas abadi yang tidak dapat digambarkan yang sering disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain adalah bahwa para Brahmana dapat merujuk pada zaman keemasan kuil ini adalah para Brahmana. Pendapat lain menyebutkan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata bahasa Jawa mban yang berarti memikul atau melaksanakan suatu tugas, merujuk kepada dewa-dewa Hindu yang bertugas mengatur dan mencapai keberhasilan keselarasan di alam semesta. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di zaman Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan, saingan Candi Buddha Borobudur, dan juga Candi Sewu yang terletak tidak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan telah lama menduga bahwa pembangunan candi besar Hindu ini untuk menandai kembalinya keluarga Sanjaya berkuasa di Jawa, yang terkait dengan teori kepercayaan kembar wangsa, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Dengan dibangunnya candi ini tentunya menjadi pertanda bahwa agama Hindu Siwa kembali mendapat dukungan kerajaan setelah dinasti Sailendra sebelumnya cenderung menganut agama Buddha Mahayana. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Medang telah mengalihkan fokus dukungan agama dari Buddhisme Mahayana ke pemujaan Siwa. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Diabalitung Mahasambu berdasarkan prasasti Siwagraha yang berasal dari tahun 856 Masehi. Bangunan suci ini dibangun untuk menghormati Dewa Siwa dan nama aslinya dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagraha atau artinya rumah Siwa atau Siwalaya yang artinya rumah Siwa pula. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa selama pembangunan Candi Siwagraha sedang berlangsung, pekerjaan umum juga dilakukan untuk memodifikasi saluran air untuk mengalihkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa arah asli sungai melengkung ke arah timur dan dianggap sangat dekat dengan candi, sehingga erosi sungai membahayakan pembangunan candi. Proyek pengelolaan air ini dicapai dengan membuat alur sungai baru yang memotong kelokan sungai dengan sumbu utara selatan sepanjang tembok barat di luar kompleks candi. Aliran lama dari sungai asli kemudian diisi untuk menyediakan area yang lebih luas
untuk pembangunan serangkaian candi perwara atau candi wali atau candi pendamping. Beberapa arkeolog percaya bahwa patung Dewa Siwa di Garbariha atau ruang utama candi adalah reinkarnasi dari Raja Belitung sebagai patung inkarnasinya. Kompleks konstruksi ini secara berkala disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikutnya seperti Sri Maharaja Dia Daksa dan Sri Maharaja Dia Tulodong, dan diperluas dengan pembangunan ratusan candi lainnya di sekitar Candi Induk. Karena keindahan candi ini, Candi Prambanan adalah candi agung kerajaan Mataram di mana banyak upacara penting kerajaan berlangsung pada masa kejayaannya. Para sejarawan menduga bahwa ratusan Brahmana dan pengikutnya berkumpul dan tinggal di halaman luar candi ini untuk mempelajari Weda dan berlatih meditasi, melakukan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sedangkan Royal Center atau Keraton Mataram akan berlokasi di suatu tempat dekat Prambanan di dataran Kewu. Sekitar tahun 1930 Masehi, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sindok, seorang pengikut dinasti Shana. Penyebab pergeseran pusat kekuasaan ini masih belum diketahui secara pasti, namun kemungkinan besar disebabkan oleh letusan dahsyat Gunung Merapi sekitar 20 km sebelah utara Candi Prambanan. Penyebab lainnya yang mungkin adalah perang dan perebutan kekuasaan. Setelah pindah ibu kota, Candi Prambanan mulai terbengkalai dan tidak diperbaiki sehingga perlahan candi ini mulai runtuh dan mengalami kerusakan. Candi ini konon sudah benar-benar runtuh akibat gempa bumi besar pada abad ke-16. Meski sudah tidak lagi menjadi pusat agama dan pemujaan Hindu, candi ini tetap diakui dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat Jawa yang tinggal di sekitarnya. Candi Durga dan patung-patung di bangunan utamanya telah menginspirasi cerita rakyat Jawa, yaitu legenda Roro Jonggrang setelah Kesultanan Mataram terpecah pada tahun 1755. Reruntuhan candi dan Sungai Opak di dekatnya menjadi tanda batas antara Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1733 candi ini ditemukan oleh C. Alons sebagai seorang arkeolog yang memiliki kewarganegaraan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia selama pendudukan Inggris di Jawa. Sekitar waktu ini Collins Mackenzie, seorang surveyor di bawah Sir Thomas Stampford Raffles, menemukan kuil tersebut. Meskipun Sir Thomas Stampford Raffles kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap terbengkalai selama beberapa dekade. Tidak ada penggalian serius yang dilakukan pada tahun 1880-an yang sayangnya menimbulkan penjarahan patung dan batu dari kuil. Kemudian pada tahun 1855 John William Iserman mulai membersihkan dan membuang batu dan kotoran dari ruang kuil. Beberapa saat kemudian Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi ditumpuk di sepanjang Sungai Opak. Arca dan relief candi diambil oleh Belanda dan digunakan sebagai hiasan taman, sedangkan penduduk asli menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan pondasi rumah. Restorasi dimulai pada tahun 1918, tetapi upaya serius yang sebenarnya dimulai pada tahun 1930.